Selamat pagi Bapak dan Ibu, semua yang menonton YouTube saya. Terima kasih sudah menonton YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Aprianto. Saya adalah guru di salah satu sekolah di SMK Negeri 17 Samarinda. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sudah selesai juga melakukan penelitian saya. Ini penelitiannya saya lakukan waktu saya menempuh pendidikan S1 di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Izinkan saya sedikit membagikan materi dari hasil penelitian saya dalam bentuk artikel yang sudah saya buat. Semoga ini bermanfaat. Artikel yang saya buat ini adalah berjudul mengenai aktivitas getah jarak pagar, atau nama latinnya Jatropha curcas sebagai antibakteri. Ya, tentunya ini saya dibantu oleh dosen pembimbing saya, Bapak Prof. Muhammad Amir Masruim. Sekarang beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Pendidikan di FKIP Universitas Mula Warman, dan juga sebagai staf pengajar dosen di Fakultas Farmasi. Dan saya juga dibantu oleh dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Arsik Ibrahim. Beliau adalah dosen Fakultas Farmasi. Mungkin segitu saja perkenalannya. Saya akan sedikit menerangkan materi saya. Jarak pagar adalah tanaman yang banyak hidup di lingkungan masyarakat, terutama di daerah-daerah pemukiman masyarakat. Kenapa dikatakan jarak pagar? Karena biasanya tumbuh di daerah-daerah yang dekat-dekat pagar. Ya, jadi tanaman ini juga banyak yang belum tahu manfaatnya, terutama di bagian getahnya. Biasanya masyarakat banyak menggunakan di bagian daunnya untuk dijadikan obat-obatan alami. Saat ini yang saya ingin jelaskan adalah kandungan dari getah jarak pagar atau eksudat dari getah jarak pagar ini ternyata memiliki khasiat untuk sebagai obat luka dan mengobati sariawan, ya Bapak Ibu. Jadi getah ini juga bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat bagi penyembuhan luka dan sariawan. Ya, jadi dalam getah jarak pagar itu mengandung senyawa saponin. Ini adalah metabolit sekunder, ada alkaloid dan tanin. Ya, senyawa alkaloid disebut sebagai jatropin yang dimanfaatkan sebagai obat luka. Getah jarak pagar juga mengandung senyawa tanin 18% yang digunakan sebagai obat kumur dan gusi berdarah serta obat luka. Di Jetbun 2007. Senyawa saponin merupakan senyawa penurunan yang kuat tegangan permukaan yang kuat sehingga bekerja sebagai antimikroba dengan merusak membran sitoplasma atau mengganggu stabilitas membran sel sehingga menyebabkan lisisnya sel mikroba. Robinson tahun 1995. Biasanya bagian lain jarak pagar juga dimanfaatkan adalah daunnya yang mengatasi bengkak dan terkilir. Caranya lumat daun jarak pagar sampai halus seperti bubur, kemudian balurkan pada bagian tubuh yang terkilir bengkak dan maupun luka. Tanaman jarak pagar mengandung senyawa yang daya racunnya cukup tinggi pada bagian biji. Jadi hati-hati pada saat menggunakan bagian bijinya ya. Terkandung senyawa kursin dan toksalbumin. Sedangkan di bagian daun ditemukan senyawa KMP-sterol, sitosterol, stigmasterol, dan amirin, dan tarasterol. Mungkin penjelasan tentang jarak pagar, mungkin sampai situ. Kita lanjut ke metode penelitiannya. Alat yang saya gunakan di sini adalah cawan Petri, Papertis, labu ukur, mineral air pulp, autoclave, Blabermeyer, gelas ukur, keranjang, gelas kimia, inkubator, timbangan analitik, dan mikrometer skrup. Bahan yang digunakan adalah nutrien agar sebagai mediumnya dan getah jarak pagar sebagai sampelnya yang akan saya gunakan. Prosedur penelitiannya dilakukan, eksperimen ini dilakukan di laboratorium, yakni uji aktivitas
hanya melakukan uji aktivitasnya saja dengan pembanding kontrol negatifnya Aquades. Penelitian menggunakan 3 konsentrasi dan 3 kali pengulangan. Sampel yang digunakan adalah getah jarak pagar. Bakteri yang digunakan adalah Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Jadi ada 4 jenis bakteri yang saya gunakan di sini. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar dengan menggunakan paper dish sebagai pencadangnya dengan pengamatan pembentukan zona bening yang menunjukkan adanya aktivitas antibakteri dalam membunuh pertumbuhan bakteri uji. Kita lanjut saja. Ini pengelolaan pengumpulan sampel dari getah jarak pagar. Bagian tanaman jarak pagar yang digunakan adalah getahnya. Jadi yang saya pakai adalah getahnya yang baru saya ambil pertama kali. Jadi pada saat saya ambil getahnya ini pagi-pagi saya ambil, lumayan dapatnya banyak. Pada saat itu juga saya langsung melakukan pengujiannya di laboratorium. Jadi tidak mendiami dulu, tidak tunggu dulu beberapa hari. Jadi pada saat saya melakukan pengujian aktivitas antibakteri ini, getah yang saya pakai ini langsung saya ujikan saat itu juga ya ke bakterinya. Ya, pembuatan konsentrasinya, disiapkan alat dan bahan, kemudian dibuat pengenceran dari getah jarak pagar, yaitu konsentrasi yang saya gunakan 10%, 10%, 25%, 50%, dan 75%. Ya. Selanjutnya, pengujian aktivitas antibakterinya, ya, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian dibuat pengenceran getah jarak pagar dengan konsentrasi 10%, 25%, 50%, sampai 75%. Getah jarak pagar lalu dimasukkan ke dalam labu takar 5 menit, dicukupkan dengan Aquades. Jadi diencerkan dengan Aquades sampai tanda batas dengan satuan volume. Selanjutnya ke dalam cawan Petri steril dimasukkan 0,02 ml suspensi mikroorganismenya, lalu medium nutrien agar dituangkan ke dalam cawan Petri yang berisikan suspensi mikroorganisme, kemudian dibiarkan sampai memadat. Selanjutnya dicelupkan paper dish yang telah direndam di dalam masing-masing konsentrasi ekstrak, diletakkan pada medium menggunakan pinset steril. Kontrol negatif dilakukan sama dengan cara pengujian getah jarak pagar dengan konsentrasi yang sama, diletakkan menggunakan ekstrak, diletakkan pada medium menggunakan pinset steril. Kontrol negatifnya dilakukan sama dengan cara pengujian pengujian getah jarak pagar dengan konsentrasi yang sama, diletakkan paper dish di atas medium inokulum yang telah memadat. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam dan diamati. Dan lalu diamati yang diamati sini adalah zona bunuhnya atau zona ambatnya yang terbentuk, dan dilakukan pengukuran garis tengah daerah ambatan dengan menggunakan micrometer scrubnya. Hasil penelitiannya, pembahasannya ini adanya zona beningnya, ada terbentuknya 2 zona ambat dan zona bening. Jadi yang saya gunakan di sini itu adalah zona beningnya yang diukur. Zona beningnya, tuh kelihatan zona beningnya. Ini untuk bakteri Bacillus dan E. coli. Dan ini untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus. Ini. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa getah jarak pagar memiliki aktivitas antibakteri karena terdapatnya adanya zona bunuh yang ditunjukkan oleh konsentrasi 10%, 25%, 50%, dan 75%. Hasil diameter zona bening diperoleh dari pengujian aktivitas antibakteri getah jarak pagar yang dibandingkan dengan kontrol negatif. Bisa kita lihat hasilnya di sini, ini tabel hasilnya pengukurannya dari menggunakan diameter dari zona beningnya dengan berbagai macam konsentrasi dan bakteri. Kontrol negatifnya tidak ada hasilnya, negatif dia. Ini tabel grafiknya untuk bakteri E. coli, dan ini untuk tabel grafiknya dari Pseudomonas. Ini untuk Bacillus subtilis, dan ini Staphylococcus aureus. Nanti bisa dilihat sendiri
dari gambar grafik di atas, bahwa getah jarak pagar memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, dan Staphylococcus aureus pada konsentrasi 10%, 25%, 50%, dan 75%, yang ditunjukkan dengan adanya diameter zona bening atau zona bening. Sedangkan kontrol negatifnya Kodes tidak memiliki diameter zona bening tadi. Intinya tidak memiliki efek untuk menghambat bahkan membunuh pertumbuhan bakteri. Ini konsentrasi terbaik getah jarak pagar. Saya menggunakan SPSS, data ANOVA, pengaruh getah jarak pagar terhadap bakteri E. coli, Pseudomonas aeruginosa. Ini hasil perhitungannya 19,585 ya, didapatkan. Ini penjelasannya. Berdasarkan tabel 2 diperoleh F hitungnya sebesar 19,585, nilainya lebih besar dari F tabelnya 5%. F tabelnya 5%, ini 2,66, maupun F tabel 1%-nya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan atau sangat berbeda nyata antara konsentrasi 10%, 25%, 50%, dan 75%. Getah jarak pagar yang diujikan antara setiap perlakuan terhadap pertumbuhan bakteri uji. Perbedaan yang nyata pada hasil uji kemudian dilanjutkan dengan uji BNJD untuk mengetahui konsentrasi terbaik getah jarak pagar. Pemilihan uji BNJD berdasarkan nilai KK koefisien keragaman yang diperoleh yaitu sebesar 18,77%. Hasil perhitungan BNJD dapat dilihat di tabel berikut ini. Ini hasilnya ya. Ini dari untuk bakteri E. coli, hasil uji BNJD-nya. Uji BNJD ini ada uji lanjutannya untuk menentukan konsentrasi terbaiknya. Ini juga data ANAPA-nya untuk bakteri Bacillus subtilis sama juga 15,96. Ini uji BNJD-nya untuk Staphylococcus dan Bacillus, dan ini didapatkan berbagai macam konsentrasi terbaik dari getah jarak pagar. Untuk bakteri E. coli adalah konsentrasi terbaiknya adalah 50%, Pseudomonas 50%, Staphylococcus 75%, dan Bacillus 50%. Itulah konsentrasi terbaiknya. Ini histogram batang dari konsentrasi antibakteri getah jarak pagar untuk bakteri yang digunakan E. coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, dan Bacillus subtilis. Ini kesimpulannya. Getah jarak pagar memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap bakteri E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, dan Staphylococcus aureus pada konsentrasi 50% dan 75%. Saran saya bagi Bapak Ibu atau mahasiswa yang melihat YouTube saya, perlu dilakukan penelitian vaksinasi terhadap getah jarak pagar dan pengujian spesifik isolasi senyawa aktif dari getah jarak pagar yang bertindak sebagai senyawa antimikroba. Jadi pengujian saya ini hanya berupa getahnya saja. Jadi mungkin mahasiswa atau masyarakat atau peneliti-peneliti yang lain bisa mengembangkan lagi pengujian terhadap getah jarak pagar ini. Ucapan terima kasih saya untuk Kepala Laboratorium Penelitian Pengembangan Farmakotropis Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, Kepala Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Farmasi beserta para laboran, dan kepada dosen yang sudah membimbing. Terima kasih juga bantuan dari Bapak RT yang sudah membantu, dan teman-teman saya di Fakultas Teknik dan Ilmu Komunikasi yang sudah banyak membantu dalam perhitungan analisisnya dari Universitas Mula Warman. Mungkin ini aja sedikit penyampaian dari artikel jurnal ilmiah saya terhadap hasil penelitian saya. Bapak Ibu bisa membacanya lebih jelasnya lagi nanti melalui YouTube saya atau bisa menonton YouTube saya. Bahkan nanti ada juga filenya yang saya share melalui link Google Drive. Nanti Bapak Ibu bisa, mahasiswa juga bisa mendownloadnya. Mungkin semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat.